Yang kita harapkan adalah output dan outcome-nya. Output dari pelaksanaan kegiatan Satgas Bimas, yaitu demikian mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu, ataupun menciptakan situasi kamtipmas yang tidak aman. Itu kita gugurkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Berjumpa lagi dalam acara podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah bersama saya, host fenomenal Anda, Brigadir David Setiawan. Pada hari ini, episode kali ini, podcast Presisi akan membawakan tema menarik tentunya buat teman-teman semua. Tema kita kali ini merupakan tema yang berhubungan dengan pemilu, yaitu mengenai peran Subsatgas Binmas dalam menciptakan pemilu damai 2024. Tentunya dalam episode kali ini saya menghadirkan narasumber yang tentunya banyak dari beberapa teman-teman ya, khususnya di Sulawesi Tengah pasti tahu beliau, karena beliau pernah menjabat 2 kali Kapolres ya di Sulawesi Tengah. Pertama di Polres Buol dan Polres Donggala tentunya ya. Pasti teman-teman kebanyakan sudah tahu ya tentang beliau. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Wadir Binmas Polda Sulawesi Tengah. Tentunya saya perkenalkan langsung saja, Bapak AKBP Wawan Sunarwirawan SIP MT. Selamat pagi Bapak. Jadi beliau ini merupakan narasumber kita hari ini ya, untuk membahas tentang apa saja sih peran dari Subsatgas atau satuan tugas dari fungsi Binmas Polda Sulawesi Tengah. Sedikit bercerita tentang beliau. Beliau ini sekarang menjabat menjadi Wadir Binmas, dan beliau pernah bertugas, saya membaca dari beberapa riwayat hidup beliau, ternyata beliau pernah bertugas di Belanda sana, di Inggris, sampai di beberapa riwayat saya baca pernah di New Zealand juga, sampai Filipina, seperti itu ya Bapak ya. Kemudian beliau ini satu tempat kelahiran sama saya ternyata ya, satu tempat kelahiran di Semarang ternyata. Saya baru tahu Pak, mohon izin ya, saya baru tahu ternyata beliau satu kampung sama saya ya. Oke, tidak panjang lebar, saya langsung ke beliau. Buat Bapak Wadir ya, hari ini tentunya sudah siap menjawab pertanyaan dari kita Pak ya. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan nih Pak tentang beberapa hal mengenai peran Subsatgas Binmas, terutama dalam pemilu 2024. Tentunya kan kita ketahui bersama bahwa Direktorat Binmas ini merupakan bimbingan masyarakat ya Pak ya, seperti itu. Jadi kurang lebih kepanjangannya buat teman-teman yang bertanya apa sih itu Binmas. Jadi Binmas itu merupakan bimbingan masyarakat ya. Kemudian kita mengacu pada pemilu 2024 nih Pak, saya langsung saja. Untuk pemilu sendiri, bagaimana sih peran Subsatgas Binmas dalam menciptakan pemilu damai? Baik, terima kasih. Jadi peran Subsatgas Binmas itu sesuai base-nya adalah memberi peran masyarakat. Dalam ini terbagi dari 2 Subsatgas, Subsatgas Edukasi dan Subsatgas Sosialisasi. Untuk Subsatgas Edukasi yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menambah atau memperluas wawasan masyarakat tentang pemilu serentak dalam rangka meningkatkan partisipasi. Jadi setiap warga negara untuk memiliki hak memilih dalam melaksanakan pemilu atau pilpres. Dan peran aktif serta yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kondusivitas. Jadi kondusivitas itu menciptakan bagaimana dalam rangka melaksanakan pemilu ini itu tercipta suatu kondisi yang aman, tertib, terkendali, dan terjaga keamanan kepada masyarakat. Lalu memberikan pemahaman pada masyarakat
atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan pemilu. Jadi supaya masyarakat juga mengetahui selain daripada tugas dari KPU atau Bawaslu atau instansi lain, tugas dari Satgas Edukasi itu memberikan informasi tentang tahapan-tahapan, dan yang tidak kalah penting adalah memfilter agar supaya masyarakat tidak terpengaruh oleh hal-hal lain seperti adanya berita hoax, terus hate speech, lalu provokasi-provokasi lain, serta isu-isu lain yang menjadikan situasi menjadi terancam. Lalu yang ketiga, melaksanakan edukasi melalui sambang silaturahmi secara langsung pada masyarakat, dan kegiatan lain mengajak masyarakat untuk menyesuaikan tahap-tahap pemilu. Itu Subsatgas edukasi. Lalu yang kedua adalah Subsatgas sosialisasi, yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk ceramah, penyebaran pamflet, leaflet, brosur, kerjasama dengan media massa elektronik maupun non elektronik dalam rangka memberikan pemahaman tentang peraturan serta tahapan pemilu. Lalu yang tidak kali ini tadi, yang tujuan utama dari kita adalah memberikan himbauan kepada masyarakat agar supaya menjaga ketertiban dan taat pada aturan, ya, pada aturan yang outputnya adalah situasi Kamtibmas pada masyarakat terjamin dengan tidak adanya pengaruh-pengaruh provokasi ataupun kekecewaan masyarakat yang menimbulkan pada ancaman keamanan. Lalu mengoptimalkan peran Babin Kamtibmas, nah ini juga tempat kita, di mana Babin Kamtibmas adalah polisi di tingkat terendah secara struktural, di mana Babin Kamtibmas dapat mempengaruhi masyarakat dengan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok-kelompok masyarakat lainnya, yang dimana berpotensi untuk dapat memberikan pesan-pesan Kamtibmas secara umum kepada masyarakat. Mungkin masih ada kan Subsatgas lainnya selain kita bicara tadi kan ada beberapa saya paham ternyata ada Subbinmas ini ada subnya lagi. Jadi ada edukasi dan sosialisasi atau terdiri dari beberapa bagian lagi. Kalau di Binmas, peran Binmas hanya dua itu. Hanya dua itu ya, siap. Baik, jadi menurut penyampaian beliau mungkin ada beberapa yang menarik ya yang ingin saya tanyakan kembali dalam melaksanakan kegiatan tersebut, edukasi dan sosialisasi. Apakah itu menjadi satu paket ketika melaksanakan suatu kegiatan atau ini malah dilakukan pisah? Jadi karena ini ada dua subsatgas, jadi ada dua tim, Satgas Edukasi dan Sosialisasi. Namun di selain Satgas yang dalam peran kampanye atau kan persiapan pemilu ini, di operasi Mantap Data ini, Direktorat Binmas tetap memerankan sebagai bina fungsi teknis untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada Babin Kamtibmas agar supaya memerankan lebih, meningkatkan peran dan tanggung jawabnya di tingkat Kamtibmas dengan peran-peran secara umum Kamtibmas maupun secara khusus dalam kegiatan damai. Baik, ada beberapa poin tadi yang saya sempat ikuti tentang bagaimana peran Binmas mencegah masyarakat terpengaruh dalam berita hoax dan lain-lain. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, apakah dari beberapa kegiatan yang sudah dilalui terjun ke masyarakat langsung, apakah tingkat dari kepercayaan masyarakat terhadap berita-berita hoax dan lain-lain yang sifatnya itu tidak baik, apakah itu masih banyak? Untuk sementara kalau informasi itu sebenarnya domainnya bukan domain dari Binmas, tapi secara umum dengan situasi ini, dengan kebebasan pers dan melihat dari media elektronik, dari khususnya itu memang ada sedikit-sedikit pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi mindset masyarakat. Namun
inilah peran edukasi dan sosialisasi, bagaimana kita meredam, memfilter, yang saya katakan tadi, memfilter agar masyarakat itu tidak terpengaruh oleh berbagai pihak yang mana tujuannya memprovokasi atau mendiskreditkan salah satu pesaing dalam peserta, yang berdampak outputnya adalah stabilitas keamanan, Kamtibmas terancam. Oleh karena itu kita menjelaskan ke masyarakat, yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua akibat dari perbuatan yang dilakukan. Jadi dampaknya yang dirugikan masyarakat lain maupun dampak hukum dapat menjerat kepada masyarakat sebagai provokasi atau pelaku. Jadi ini menarik nih. Ketika terjadi hal seperti itu, itulah langkah Binmas. Namun kita pertanyakan adalah respon dari masyarakat sendiri itu seperti apa Pak ketika dari Binmas sendiri menyampaikan hal tersebut? Ya itu tantangan dari kita di masyarakat, kita mewakili. Memang ada beberapa yang sedikit skeptis terhadap pengaruh dari Polri untuk menjaga stabilitas keamanan. Ya karena ya memang karakteristik masyarakat itu berbeda-beda, atau pendidikan atau budaya itu sangat berpengaruh. Jadi kita mengarahkan pada anggota, kita memberikan arahan anggota bahwa kita bisa menyesuaikan sebelum kita turun kepada masyarakat, kita pelajari dulu topik masyarakat agar pesan-pesan itu antara komunikator dan komunikan itu bisa tersampaikan. Kan nggak mungkin kita tidak tahu komunikan kita, tapi kan menyampaikan pesan. Nah itu ilmu apa ya, teori dasar komunikasi lah. Bagaimana kita mengobservasi komunikan agar pesan-pesan yang kita sampaikan bisa diterima. Baik. Nah ini saya penasaran juga nih. Tentunya ketika kita tatap muka melakukan sosialisasi itu kan diperlukan mental, kemudian wawasan ya. Karena ketika kita berbicara itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan segala macam. Nah, bagi anggota-anggota Binmas ini yang melakukan sosialisasi, edukasi, apakah personel-personel ini dilakukan pelatihan khusus, Pak? Sebenarnya ya sebagian mereka sudah melaksanakan pendidikan kejuruan tentang Binmas dan tentang komunikasi massa. Jadi mental itu bisa terbentuk, yang satu adalah pengalaman, yang kedua education background itu. Jadi bagaimana pengalaman dia mengetahui orang, lalu education background itu yang saya katakan tadi. Jadi teori komunikasi itu dipakai. Bagaimana kita mempengaruhi komunikan supaya komunikan mau mendengarkan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Ya seperti itu. Dan saya juga Pak Wadir, mohon maaf, saya juga sempat ternyata belajar ilmu Binmas itu tidak gampang. Karena saya juga pernah kemarin Pak sempat melakoni pendidikan kejuruan Binmas. Ternyata tidak mudah. Ternyata memang ada ilmu tersendiri ya untuk mempelajari bagaimana kita itu menjadi polisi ya di fungsi Binmas, di mana kita tugasnya memimpin masyarakat. Itu tidak mudah. Karena host sendiri mengalami bagaimana pendidikan ya kejuruan Binmas itu tidak mudah dan banyak tantangannya, karena seperti Pak Wadir itu dikatakan tadi bahwa tingkat masyarakat atau golongan masyarakat berbeda-beda, tidak semua sama ya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Gini nih Pak, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satgas Satgas Binmas untuk mewujudkan pemilu damai Pak? Selain kita lihat tadi yang seperti Pak Wadir jelaskan, ada edukasi, ada sosialisasi. Bentuk-bentuk kegiatan itu seperti apa saja Pak selain itu? Ya itu kita melaksanakan kegiatan yang sesuai yang sudah direncanakan dalam operasi. Ya kita yang terpenting adalah memberikan himbauan. Bagaimana yang saya katakan tadi, kita mempengaruhi masyarakat, bagaimana masyarakat mau mengikuti arahan atau himbauan dari kepolisian secara umum dengan menggunakan beberapa media, yaitu tatap langsung, menggunakan baliho, lalu menggunakan sarana media elektronik melalui kerjasama dengan televisi atau radio, atau kalau sekarang di sini mungkin
media cetak sudah nggak ada mungkin ya, tapi itu tetap kita bekerja sama dalam rangka salah satu sarana atau media mendapatkan pesan-pesan. Jadi tetap langsung, lalu dengan menggunakan bantuan yang sifatnya koordinatif dan kooperatif. Jadi seperti itu, tapi ada beberapa yang menarik Pak yang mungkin saya ingin tanyakan. Ketika dalam kegiatan tersebut Satgas Litmas ini menemukan misalkan tentang pemilu Pak ya, adanya pelanggaran yang ditemukan. Walaupun sebenarnya kalau kita ketahui bahwa ketika ada pelanggaran terhadap pemilu itu tugas dari Bawaslu, tapi apa peran Dimas ketika kegiatan menemui langsung misalkan adanya pendapatnya pelanggaran pemilu? Biasanya apa sih langkah yang dilakukan oleh Dimas, langkah awal? Kalau pelanggaran pemilu kita kan sifatnya sosialisasi dan edukasi. Ya kan, namun kalau tangkap tangan itu tugas kepolisian secara umum. Jadi secara kalau ada tindak pidana atau ada gangguan nyata, itu tugas polisi tetap sangat pertama itu adalah melaksanakan pengamanan agar supaya tidak terjadi ancaman yang lebih luas. Ya kalau memang ada terjadi ya kita mengamankan dulu, langsung koordinasi dengan satuan beras tempat untuk melaksanakan pengaman, bahkan pemeriksaan, penyelidikan sampai dengan penyidikan. Sedangkan kan akhirnya ada gabung yang akan apabila sebenarnya tidak pemilu, maka akan gabung dalam penanganan penyidikan. Oke, menyikapi tentang jawaban Pak Wadi tadi, ini menarik. Apakah selama ini ya, perjalanannya sosialisasi dari Dimas tentang pemilu ini, apakah pernah mendapati hal tersebut ketika menemui adanya pelanggaran pemilu? Kira-kira pernah tidak Pak menemui langsung? Ya, alhamdulillah sejauh ini untuk wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah dalam hal ini Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat-sangat kondusif dan masyarakat masih kooperatif dan bahkan bersifat masih kekeluargaan dalam komunikasi karena memang pendekatannya yang saya katakan tadi. Jadi pendekatan kita kepada masyarakat itu masih bisa diterima karena memang situasi di Provinsi Sulawesi Tengah secara khusus masih cukup kondusif, terpantau aman Pak ya, aman. Ancamannya sangat kecil. Iya. Saya tidak ragukan ya, karena terus terang beliau karena seperti saya katakan di awal tadi, untuk wilayah Sulawesi Tengah saja beliau pernah di Buol Pak ya, sama di Donggala. Tentunya tidak diharapkan karena pasti beliau sudah tahu bagaimana situasi masyarakat di sana. Tentunya tidak bisa dilakukan lagi ya sumber informasinya. Nah kemudian selanjutnya Pak, mengenai kegiatan Dimas tersebut, apakah dalam kegiatan tersebut ada dukungan-dukungan dari luar misalkan atau tidak dukungan-dukungan dari instansi lain mungkin yang berkaitan tentang hal tersebut, kerjasama? Kalau kerjasama sudah tadi kita kerjasama dengan mungkin domainnya Humas, tapi Humas pun juga kita tetap salah satu tugasnya memberikan pesan-pesan melalui media-media di mana media itu sangat berpotensi bisa mempengaruhi masyarakat. Contohnya media televisi, radio maupun dari gadget. Lalu kerjasama kita dengan contohnya FKUB, Forum Komunitas Umat Beragama, lalu forum-forum LSM, lalu dengan lembaga-lembaga pendidikan maupun organisasi masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa kita masuk lalu memberikan pesan-pesan di mana komunitas-komunitas itu sangat berpengaruh. Benar sekali ya, terutama kita ketahui sekarang Pak ya, sekarang kan zamannya ada generasi milenial, generasi senior, generasi Z, ya kan. Nah ini kan artinya kan dari generasi ini kan berbeda. Mungkin dari saya sendiri melihat berbeda pemandangan ya Pak ya, berbeda pandangan maksud saya. Tentunya kan ini jadi tantangan ketika kita melaksanakan tugas. Nah, dari beberapa yang Bapak sebutkan tadi ke kampus-kampus, ke mahasiswa dan lain-lain,
apakah ada perbedaan ketika kita melakukan tugas sebagai bimbingan masyarakat, tentunya dalam hal pemilu 2024 di satu kalangan dan kalangan lain, itu apa yang menjadi perbedaan yang secara kasat mata bisa dilihat? Kan kita ketahui kan beberapa generasi kan pasti beda pandangan. Seperti apa Pak? Seperti saya kan tadi, jadi apabila seorang komunikator dan komunikan itu bertemu menyampaikan pesan, kita harus, kalau menurut saya nih, saya pribadi itu harus kita observasi. Ada namanya start data. Kita observasi itu aja, latar belakang pendidikan, budaya, perilaku, sosial, ekonomi. Jadi apabila kita ingin masuk kepada suatu komunitas, kita pelajari dulu. Kadang kita harus bisa berperan dan merasakan apabila kita menjadi dia. Jadi kalau teori istilah if I were, if I were itu kalau saya menjadi. Jadi kalau saya menjadi dia, apa yang saya butuhkan? Kalau saya mahasiswa, saya menganggap saya sebagai mahasiswa, apa yang saya butuhkan? Kan ego. Dan ego bahwa saya seorang mahasiswa berpendidikan. Kalau kita ke latar belakang budaya komunitas kepada suku Kaili, apa yang berlaku di suku Kaili? Masyarakat Marta suku Kaili yang pada khususnya di Sulawesi Tengah, itu bagaimana kita sebagai Kaili. Ada komunitas juga suku Jawa, ada Bali, ada komunitas sepeda. Nah, mungkin kita mau menyampaikan pesan di komunitas sepeda, tapi kita bicara masalah off-road, kan nyambung ya. Makanya kan, jadi itu tadi saya bilang, if I were, jadi kalau saya menjadi, kalau saya sebagai pengguna sepeda, apa yang saya butuhkan? Kita kalau observasi, kalau sepeda bicaranya masalah kecepatan, masalah endurance, masalah lokasi, masalah Kaili, masalah budaya Kaili, apa yang itu? Masalah masakan, masalah tarian. Kan nggak mungkin kita masalah tarian Kaili kita bicara sama komunitas off-road. Jadi itu pesan-pesan itu yang kita sampaikan kita sebelum kita menyampaikan pesan pada tujuan itu, ya kita pelajari tujuan itu bagaimana kita bisa mengandai apa harapan kita di situ. Oke, baik. Nah, tentunya kan dalam hal itu, hal ini berkaitan tentang beberapa hal juga seperti tingkat kesulitan. Nah, dari beberapa generasi nih Pak yang ada saat ini, ya, dari generasi 80, 90, milenial sampai gitu. Kira-kira yang lebih sulit ya dalam memberikan bimbingan itu kira-kira di di perantara umur berapa ya? Kelahiran tahun berapa? Gen milenial kan? Atau Z atau 90-an? Sebenarnya heterogen. Jadi artinya kita ke pasar itu, kalau kita ke pasar di jam itu tadi, kita bisa ketemu orang pasar itu pada saat mereka melakukan kegiatan ekonomi. Ya. Nah, pada saat mereka yang pesan ekonomi kan mereka sedikit skeptis karena apa? Mereka waktu mereka sedang berdagang. Jadi ya Pak, ya. Cuma ketika dia di komunitas lain, dia di rumah ketemu RT, ketemu Pak Guyuban, tadi dia akan bisa berubah. Itu yang saya katakan tadi, itu tantangan. Nah kalau kita sama orang pasar, kita nggak mungkin kita di pasar tutup kita kumpul, mungkin mereka udah capek dan mereka. Jadi memang ini tantangan memang sebenarnya menarik, tapi ya bagaimana itu tadi, itu tugas-tugas kita. Yang penting outputnya aman. Oke, baik, mungkin ini menarik ya teman-teman semua. Oke, kemudian menyinggung masalah tantangan tadi. Sebenarnya yang menjadi inti tantangan terberat bagi Satgas Suma sendiri itu apa Pak? Tantangan yang paling dirasakan ketika berada di lapangan, yang sering dialami. Sementara sih kita masih masyarakat Sulawesi Tengah masih bisa menerima ya. Jadi kalau kita menerima tantangan itu challenge buat kita sebenarnya. Tapi sejauh ini masih landai. Tapi ya kita juga mempersiapkan kalau masih ada yang
masih yang belum ada. Itu tadi karena kita teori dasar kita sudah tadi komunikator itu kalau presiden mau sampai kita pelajari perilaku itu tadi latar belakang karakteristik kita punya astaga kan kita sampaikan tadi kita pelajari itu aja. Kita ke komunitas sepeda tapi kita bicara tentang ya budaya kita bicara masalah off-road kepada komunitas sepeda ya. Itu jadi artinya nggak nyambung Pak ya kalau gitu. Jadi kalau bicara sama komunitas sepeda ya sepeda. makanya kita mengandai kita sebagai penggemar sepeda. Ya. Oke, jadi poin-poin tadi itu merupakan inti dari bagaimana dalam tantangan, tugas dan berbagai hal tentang Satgas Bimas ya, seperti yang dikatakan Pak Wadi tadi. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan Pak yang seperti saya katakan di awal tadi. Ketika sebelum melangkah untuk melaksanakan tugas, pihak-pihak mana saja yang biasanya bekerja sama dengan Bimas untuk menangani tentang pemilu ini Pak? Selain mungkin KPU mungkin Pak dan Bawaslu? Kalau sosialisasi secara umum kita paling ke pemerintah provinsi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kalau masyarakat terorganisir, lalu dengan FKIP yang terpenting itu komunitas umat beragama ini, karena kan itu komunitas terbesar. Di sini kan tadi komunitas agamanya kan sangat kuat. Ya. Jadi yang dari beberapa agama Indonesia itu di sini cukup kuat lah. Cukup kuat. Nah, mengenai komunitas agama tersebut nih Pak, kita kan ketahui di sini di Sulawesi Tengah sendiri ada berbagai suku dan agama. Di sini kalau saya tidak salah Pak ya, mohon dikoreksi kalau keliru, ada KIB-nya tentunya, Bugis, Jawa, Bali, Toraja, dan masih banyak lainnya. Tentunya agama juga seperti itu. Di sini ada Hindu, Buddha, Islam. Di sini berbagai macam agama. Nah, untuk dari beraneka ragam masyarakat tersebut, Pak, kira-kira ketika kita masuk dalam satu kelompok yang berbeda, misalkan kelompok A dan kelompok B, untuk Bimas sendiri, apakah punya teknik-teknik tersendiri? Jadi kita kembali kepada landasan utama negara Indonesia, yaitu diversity of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini secara umum, secara khusus, ini sudah terbukti diversity of Indonesia ini ancaman buat kesatuan ya, untuk menyatukan. Cuman kita sudah terbukti kuat. Kita pergi pokok itu karena banyak ada negara dari Eropa berapa survei Indonesia hanya mempelajari diversity of Indonesia. Itu tadi forum-forum komunitas beragama itu adalah mempersatukan yang berbeda, mempersatukan yang berbeda. Tuhannya satu, tujuannya baik, sama kan? Sama satu. Nah, lalu kita berbeda pandangan dalam pemilu ini, tapi tujuannya juga satu, memilih pemimpin. Tujuannya juga satu, kita pengen aman. Karena aman itu udah kunci utama buat perbaikan ekonomi. Contohnya aja, ya kita jelaskan kepada masyarakat, kalau sampai mengikuti ego dan kelompok, melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak aman. Tidak aman buat masyarakat, yang terutama tidak aman buat keluarga. Kalau Anda sendiri tidak apa-apa sebagai pelaku, karena memang katanya. Tapi kegiatan ekonomi keluarga bagaimana? Ini contoh kecil ilustrasi kita memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa dampak dari perbedaan suku, agama, kelompok itu kan ego yang bermain, ya kan? Akan membela perbedaan itu melakukan tindak pidana yang berakibat pada ekonomi keluarga. Kalau kita ngeliat itu mereka agak sedikit berpikir. Karena apa yang dibuat dari kelompok kalau memang sudah dia masuk tahan dan jalan beberapa waktu lah, terus penopang luar biasa. Ini contoh-contoh kecil. Baik, kira-kira yang melihat
melihat dari cerita Bapak barusan, saya tertarik. Apakah selama Bapak menjabat sebagai Wali Binmas, apakah menemukan kasus-kasus seperti itu, Pak? Kasus seperti yang Bapak ceritakan tadi. Nah, kalau kasus di Wali Binmas sebenarnya bagus-bagus kemudian teknis. Ya. Tapi kasus itu kan di satu wilayah. Di satu wilayah juga Pak. Di satu wilayah. Jadi laporan polisi kita tidak menangani masalah laporan polisi, kasus itu kita menangani. Namun kita harusnya juga menyadari setiap masyarakat, ini pesan buat masyarakat, menyadari bahwa perilaku kita itu karena ego kita ya, dalam pemilu. Kalau pemilu kan bukan kebutuhan ekonomi secara orang, tapi kan dikesengatan di latar kelompok ego yang bermain, tapi kita berdampak pada keluarga. Apalagi maaf yang laki-laki ini, yang ini kan sebagai pekerja, karena mayoritas di Indonesia masih tulang punggung, walaupun tidak tulang punggung, tapi berpengaruh pada harus pelakunya. Ini yang perlu kita jaga. Ini secara umum, bukan pemilu aja. Cuma kalau ada juga yang kejahatan karena ekonomi. Nah, kalau kejahatan pemilu ini, pidana pemilu ini, mereka kan hanya membela kelompok. Yang saya berulang mengatakan ego. Kenapa kita katakan secara ego? Jadi kita bisa mengatur supaya kita tetap melaksanakan hak pilih, tapi tetap menjaga kondusivitas. Menjaga kondusivitas tadi, nah berkaitan tentang itu nih Pak. Bagaimana langkah Binmas sendiri dalam menangani potensi konflik-konflik tersebut yang terdapat terjadi menjelang dalam pemilu ini Pak? Kira-kira bagaimana langkah-langkah dari Binmas sendiri? Sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya, memberikan himbauan bagaimana himbauan mempengaruhi. Jadi memberikan himbauan, beri pembinaan, memberikan penyuluhan itu kan mempengaruhi mempengaruhi orang supaya mengikut kita. Nah, kita ini dalam ini Polri secara umum memberikan himbauan supaya mengikuti arahan Polri, yang mana Polri tidak mau, tapi tidak mau, jangan sampai ataupun mengajak masyarakat untuk menjaga Kamtibmas dengan tidak melakukan pelanggaran secara umum maupun tindakan pemilu. Jadi itulah tugas-tugas dari Binmas, peran dari Binmas sendiri seperti itu. Oke, kemudian untuk yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap peran dari Subsatgas Binmas sendiri dalam menciptakan pemilu damai? Kalau harapan kepada institusi sudah jelas, kita sesuai tugas kita, bahkan kita lebih. Yang kita harapkan adalah output dan rekamnya. Output dari pelaksanaan kegiatan Subsatgas Binmas, yaitu bukan mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu ataupun menciptakan situasi Kamtibmas yang tidak aman, itu kita gugurkan semua. Jadi kita mengajak untuk menjaga tidak terjadi pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu, maupun kerusuhan-kerusuhan, maupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengancam Kamtibmas secara umum. Seperti itu ya. Itu harapan Bapak pada Binmas tadi. Nah, kemudian untuk terakhir nih Pak, untuk sesi terakhir kita, mungkin Bapak bisa menyampaikan himbauan kepada masyarakat tentang menjaga agar pemilu 2024 ini agar tetap berjalan aman dan damai. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kepada masyarakat secara umum, kami dari Subsatgas Binmas menghimbau untuk melaksanakan hak setiap warga negara dalam berpartisipasi pemilihan umum. Namun kita masih memegang prinsip Pruber, langsung umum bebas rahasia. Ya, silakan masyarakat melaksanakan hak pilihnya, namun
jangan sampai terprovokasi hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maupun diri sendiri. Yang sudah saya sampaikan tadi, mari kita menjaga kondusivitas situasi keamanan Provinsi Sulawesi Tengah secara umum dan khusus dalam melaksanakan kegiatan pemilu. Karena suatu wilayah ekonominya akan meningkat apabila situasi keamanannya terjamin. Jadi ini bukan tugas polisi saja, namun tugas kita bersama dalam menciptakan suatu keamanan, ketertiban masyarakat di suatu wilayah. Baik, itulah tadi pesan-pesan dari Bapak Wali Mas ya untuk kita semua ya terutama. Baik, untuk lebih lanjutnya kami mohon berdiri. Saya selaku host dan Bapak Wadir bin Mas mohon berdiri. Selamat pagi, salam presisi.